Kejadian yang menimpa ibu gue ini kayaknya menimbulkan trauma yang berkepanjangan sama ibu gue. Buktinya aja nih, kejadian itu berlangsung 40 tahun yang lalu, tetapi ibu gue itu masih ingat detailnya, masih ingat kejadiannya. Begini kisahnya. Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Kejadian ini berlangsung itu di rumah kakek gue gitu, di Bilangan Senen, Jakarta Pusat. Ya awal-awal nikah, ibu dan bapak gue itu bertempat tinggal di rumah kakek gue, tapi ada di bagian belakang rumah gitu. Ya saat itu sih ibu gue bercerita, gue sendiri masih berumur 4 bulan. Dan saat itu bapak gue itu lagi dinas keluar kota, dan ya akhirnya ibu gue tuh tinggal sendiri di rumah bagian belakang dari rumah kakek gue itu. Seminggu sebelum kejadian, bapak gue masih dinas keluar kota, dan ibu gue saat itu tuh udah ngerasa nggak enak badannya. Jadi ibu gue tuh udah nggak ada nafsu makan gitu. Berat badannya lumayan cukup berkurang, dan ya susah buat makan gitu. Dan pada saat itu ibu gue tuh harusnya masih memberikan ASI ke gue yang pada saat itu masih berumur 4 bulan. Setelah seminggu bapak gue dinas keluar kota, akhirnya bapak gue pulang tuh. Bapak gue sendiri sempat ngeliat ibu gue, terus nanya, kenapa kok kamu sekarang kayak lebih kurus deh kelihatannya dari sebelumnya. Ibu gue cuma bercerita singkat bahwa ya emang nafsu makan lagi berkurang nih, nggak tahu kenapa. Setelah itu ada hal yang mengejutkan pada akhirnya. Ya suatu pagi ada hal yang bikin kaget ibu gue saat membuka pintu. Jadi saat ibu gue membuka pintu rumah itu, pas dibuka, nggak jauh dari pintu rumah itu ada kembang 7 rupa, ada tanah merah, dan ada benda-benda lain yang ya ibu gue juga nggak tahu itu benda lain apaan gitu. Akhirnya ibu gue teriak tuh, manggil kakek gue. Saat itu kakek gue emang dipanggilnya papi, jadi ibu gue tuh kaget teriak, manggil kakek gue, papi, ini ada apa nih? Terus manggil bokap gue, pa, ini kok ada benda ini nih di depan rumah nih, ini kenapa nih? Kakek gue sekonyong-konyong kaget, langsung lari nyamperin ibu gue. Terus ada apaan? Ibu gue bilang, ini nih ada kayak ada kembang, ada segala macamnya. Bokap gue juga yang saat itu keluar ngeliat, terus ada apaan sih? Kakek gue refleks langsung ngomong ke bokap gue, udah tuh, itu kayaknya benda-benda nggak bener tuh, entah barang kiriman atau apa, udah langsung dikencingin aja tuh si kembang sama yang tanahnya itu ya, atau benda-benda itu. Nanti nih papi ngambil air got nih, biar sekalian kena benda-benda kotor itu. Udah, bokap gue refleks saat itu juga dengan gerak cepet, langsung dikencingin tuh si kembang 7 rupa tadi yang ada tanahnya juga. Terus kakek gue juga langsung bergerak cepat, ngambil air got, langsung disiramin tuh si barang tadi itu, siramin pakai air got sambil digeser-geser keluar ya, diserok keluar rumah. Ya ibu gue sendiri sempat tanya sama kakek gue, nah itu memang apaan sih Pi, kok bisa ada kayak begitu? Ya saat itu juga ya bapak gue berusaha nenangin ibu gue gitu, ya udah nggak, mudah-mudahan nggak ini deh, nggak ada apa-apa, orang iseng aja kali.
Ya kakek gue juga ngejelasin, aki gue tuh ngejelasin ke ibu gue, ya itu mungkin ada orang iseng aja kali, ngapain juga nabur-naburin kembang, ada tanahnya di depan rumah kita. Ya mudah-mudahan ya berdoa aja nggak ada apa-apa buat keluarga kita ini, berdoa aja ya, ya itu cuman orang iseng aja nggak ada efeknya apa-apa deh ke keluarga kita. Udah saat itu kembali normal, kegiatan segala macem, tapi mulai besok harinya ibu gue tuh ngerasa badannya tambah nggak enak. Ditambah lagi nafsu makannya berkurang, dan bedanya lagi nih, nafsu makannya itu berkurang sekarang karena ngerasa giginya tuh kayak semua giginya tuh bolong gitu, semua giginya tuh berlobang. Jadi kalau ada mau makan udah nggak nafsu makan gitu, memaksakan diri buat makan supaya ada tenaga terus buat memberikan ASI ya ke gue, itu baru digigit langsung nyeri, langsung sakit giginya. Sampai juga ibu gue sama bapak gue mikir, ini kenapa kok jadi begini ya, kok gigi kerasa kayak berlubang gitu. Baru gigit makanan sedikit, sakitnya luar biasa. Dan bukan cuma satu gigi aja yang dirasa, tapi semua gigi ini nih terasa berlobang gitu. Perihnya luar biasa, jadi nyebabin kepala pusing, ya badan otomatis nggak enak, nggak karuan gitu rasanya. Ya ibu gue mencoba nahan tuh rasa sakit itu selama 3 hari. Tapi akhirnya bapak gue bilang, udah deh kita ke dokter aja, ini udah 3 hari kok nggak berkurang juga rasa sakitnya di gigi. Badan kamu juga masih rasa nyeri-nyeri, rasa sakit kan. Dan ini udah selama 3 hari ini kelihatannya kok makin kurus. Terus akhirnya asinya nggak keluar gitu. Ya pada akhirnya bapak sama ibu gue pergi ke dokter. Nah saat diperiksa di dokter, itu hasil pemeriksaannya tuh nggak ada apa-apa gitu loh. Ya jadi giginya diperiksa nggak ada yang berlobang, tekanan darah normal. Ya pokoknya semuanya tuh indikasinya indikasi nggak ada apa-apa, nggak ada penyakit yang parah, giginya juga nggak sampai berlobang sampai segitu banyak, malah nggak ada yang berlobang. Tapi dokternya itu juga aneh, kok bisa kondisi ibu gue itu sampai bener-bener ngerasa nyeri giginya gitu, kayak gigi berlubang. Ya cuma dikasih obat buat pereda nyeri aja saat itu. Jadi karena dilihat giginya juga nggak berlubang, jadi nggak disaranin buat ke dokter gigi. Pulang dari rumah sakit, ya rasa nyeri di giginya sedikit berkurang karena habis minum obat ya. Tapi tetap aja tuh kerasa gigiin tuh kayak berlobang-berlobang gitu. Jadi buat makan tuh ibu gue sendiri nahan sakit luar biasa gitu. Selain sakit, pusing, dan segala macem. Ya saat itu bapak gue juga sebenarnya ya panik banget karena gue masih kecil banget ya, baru 4 bulan, dan ibu gue sendiri nggak bisa ngasih ASI ke gue gitu loh, karena permasalahan tersebut. Selain bobot badannya berkurang, ibu gue juga kondisi fisiknya ya drop, ya ngedrop banget kayak orang sakit, tapi diperiksa nggak ada apa-apa gitu. Ya kakek gue juga saat itu juga bingung juga, ada kenapa ya, ada apa ya, kenapa nih sama ibu gue. Rasa sakit itu akhirnya di total itu full akhirnya 1 minggu. Jadi 4 hari setelah ke dokter itu masih sakit tuh ibu gue. Nah sampai pada suatu pagi tiba-tiba tuh rumah kakek gue kedatangan tamu. Jadi pagi itu ada tamu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek gue kebetulan lagi di depan, dan ternyata ya tamu itu sebenarnya nggak mau namu ke rumah kakek gue gitu.
tapi menanyakan alamat. Dan kebetulan nama di alamat itu dan alamat yang dicari adalah teman akrabnya kakek gue sendiri. Ya karena tahu tamu ini mencari alamat dan pengen ketemu temannya kakek gue ngajak masuk deh tuh tamu itu. Ya, ngobrol-ngobrol sama tamunya, kok bisa, ya nggak tahu ini kenal ya sama teman saya gitu. Terus tanya nih, bapak dari mana asalnya, mau ketemu ini. Nah, tamu tersebut saat itu menjawab bahwa dia berasal dari Kalimantan. Saat ngobrol-ngobrol itu, nyokap gue tuh, ibu gue tuh lewat lah sepintas. Jadi dilihat sama tamunya ini. Nah, tamunya ini pas abis ngelihat ibu gue, langsung refleks, ngomong ke kakek gue, Pak, itu anak bapak ya? Ya kakek gue ngejawab, oh iya itu betul anak saya. Ya, lagi sakit pak anaknya. Iya nih udah sekitaran 1 minggu lebih anak saya sakit. Ya doainlah supaya cepat sehat dan kondisinya baik aja. Oh iya kelihatannya kayak lemes dan sama pucet gitu ya pak gitu. Ya kalau bapak nanti sempat mampir deh ke rumah temannya bapak ini. Kebetulan saya juga mungkin ngobrol-ngobrol di sana itu agak lama. Nanti kalau anaknya memang mau dan berkenan atau bapak sendiri mengizinkan anaknya, bapak sama bapak nih, anaknya ke rumah temannya bapak ini. Oh iya iya, kakek gue jawab gitu. Nanti ditanyain ke anaknya, mudah-mudahan dia juga kondisinya baik dan bisa ke sana. Ya singkat cerita, akhirnya dianterin lah tamu itu ke rumahnya teman kakek gue. Ya selama seminggu sakit ini, berat badan ibu gue tuh drop, berat badan ibu gue tuh turun sampai 10 kilo totalnya. Jadi kelihatan sampai kurus banget gitu. Ya alhasil penurunan berat sampai 10 kilo itu ya nggak bisa memberikan ASI gitu loh buat gue yang saat itu umur 4 bulan. Jadi ASInya nggak keluar karena makannya juga susah. Ya bapak gue juga sendiri bingung sakitnya apa dan kakek gue juga bingung gitu. Ya akhirnya kakek gue ngajak ibu gue, itu tadi tamunya temennya papi, mau nggak kamu nanti kita mampir ke sana? Ya mungkin ada yang mau diobrolin kali di sana, soalnya tadi papi disaranin sama kamu nih ke rumah temennya papi. Ya alhamdulillah ibu gue juga ya udah mau nggak apa-apa. Jam berapa ya kamu siap-siap aja. Nanti udah siap ya kita langsung berangkat. Ya temannya kakek gue itu memang rumahnya nggak terlalu jauh ya. Akhirnya ke sana nggak berapa lama. Ya ngobrol-ngobrol lah kakek gue sama temennya. Ibu gue juga ngobrol, ditanyain kabar yang gimana, kok sekarang bisa kelihatan kurus banget gitu kondisinya. Akhirnya kenalin deh ibu gue sama tamunya temen kakek gue itu yang dari Kalimantan tadi. Ya saat itu tamunya teman kakek gue itu bilang, Pak, apabila nanti nih Pak, apabila nanti Pak, kalau memang Allah berkehendak dan memang anak Bapak ini sakit karena ya dikerjain orang atau ada hal lain selain sakit medis, nanti nih tangan anak Bapak nih kalau nyentuh ke batu di cincin saya ini, dia akan ngerasa kayak kesetrum atau sakit yang luar biasa. Kakek gue sempet nanya buat mastiin itu diurut aja pakai
batunya diurut gitu Pak maksudnya, atau cuman gimana nih prosesnya gitu? Karena kan kondisi anak saya juga lagi lemah nih, lagi lemas. Oh enggak Pak, nggak diurut, ini cuman kayak diusap aja, nanti kalau memang ada hal atau sesuatu penyakit yang bukan penyakit medis, kerasa sakit tuh tangan atau badannya anak Bapak saat itu. Ya mudah-mudahan Allah ngasih petunjuk seperti itu ya Pak, ya kita sama-sama berdoa aja nih buat kesehatan anaknya. Oh iya, akhirnya ibu gue ya nyamperin gitu loh, nyamperin tamu tadi, terus disentuhlah salah satu jarinya ibu gue itu dengan cincin dari tamu tadi. Spontan ibu gue saat itu teriak dengan keras karena ngerasain sakitnya luar biasa. Ibu gue sendiri bercerita kalau sakitnya itu luar biasa, kayak setrum dengan daya listrik yang tinggi gitu. Jadi sampai gitu teriak ibu gue. Kakek gue ya otomatis kaget gitu. Wah, kenapa gitu nih ibu gue gitu. Ya berusaha nenangin ibu gue, terus nanya tuh ke tamu tadi, Pak ini kenapa Pak, kok jarinya kayak setrum begitu sih? Dijelasin tuh sama tamu tadi bahwa iya Pak, yang kayak tadi sudah saya omongin, kalau memang ada sesuatu atau penyakit non medis nih sama anaknya Bapak, ya otomatis kayak begini Pak. Ya ada sakit sama kayak kesetrum. Dipastiin lagi ke ibu gue ditanya apa yang dirasain saat lagi tadi tuh tangannya kayak digesek ya, kayak digosok, nggak ditekan sama sekali. Ya ibu gue ngejelasin ya perasaan yang tadi kayak kesetrum banget dan perasaan sakit luar biasa. Ya berarti ya ada memang hal yang non medis nih Pak sama anak Bapak. Oh kalau gitu saya harus gimana ya Pak? Saya sama anak saya nih harus seperti apa ya yang harus kami lakukan nih supaya anak saya bisa sembuh? Ya sebentar Pak, coba ini deh Bapak ambil air segelas, nanti saya buatkan air doa. Insya Allah, jadi kita tahu siapa yang ngirimnya, dan ya nanti anak Bapak dengan kebesaran Allah bisa diberikan kesehatan seperti sedia kala. Ya akhirnya disiapkan tuh air segelas sama temannya kakek gue ya, diambilin, dibacakan doa, dan diminumkanlah ke ibu gue. Ya ibu gue bercerita setelah minum air itu ya memang badannya sempat terasa kayak panas-panas meriang, tapi pada akhirnya merasa normal. Pusingnya itu yang beban itu di kepala, yang pusing bikin sakit kepala tuh nggak ada gitu, langsung rasa pusingnya hilang, rasa sakit kepalanya hilang, nyeri di badannya yang kemarin terasa banget juga hilang, dan rasa sakit di gigi yang kayak kemarin itu yang kayak gigi yang bolong itu alhamdulillah juga berangsur-angsur mulai hilang. Ya kakek gue sempat nanyain ke ibu gue apa yang dirasain setelah minum air tadi itu yang didoain sama tamu tadi. Ya ibu gue ngejelasin ya udah sakit kepalanya hilang, nyeri di badan dan di giginya sakit itu pun ya udah mulai reda. Dan akhirnya dijelasin sama tamu tadi bahwa ya ini memang penyakit non medis Pak. Kalau dari yang saya lihat, kalau dari petunjuk yang saya terima, yang ngirimin ini nih posisi rumahnya nggak jauh dari rumah Bapak. Ya, ibu gue sama kakek gue tuh ya spontan kaget. Nggak jauh dari rumah. Terus penyebabnya apa Pak? Kok dia bisa sampai ngirimin ya barang-barang tadi, atau bisa menyebabkan jadi anak saya nih yang jadi dibikin sakit?
Ya dijelasin sama tamu tadi, sebenarnya nih Pak, yang jadi sasaran dari barang-barang tersebut atau dari barang-barang tersebut itu media untuk santet Pak. Jadi yang menjadi sasaran santet, yang menjadi tujuan santetnya itu sebenarnya itu Bapak, bukan anak Bapak. Lah, kok bisa jadi anak saya yang kena kalau memang tujuannya ke saya? Yang pertama nih Pak, anak Bapak yang menemukan barang-barang yang disebar tadi. Ya kayak ya bunga atau tanah yang kemarin Bapak jelasin ke saya. Dan yang kedua, kondisi anak Bapak ini kan memang lagi lemah. Dia lagi menyusui anaknya, dia masih memberikan ASI dan memang kondisinya sendiri kan sebelumnya juga agak kurang sehat kan. Dan mungkin juga selain kondisinya kurang sehat, kondisi psikis, psikologisnya mungkin dia agak ya termenung atau agak banyak bengong gitu. Jadi harusnya ke Bapak yang alhamdulillah nih kalau teman Bapak tadi cerita Bapak orang yang soleh dan rajin beribadah, akhirnya nggak kena ke Bapak, ya belok ke anak Bapak yang saat itu menemukan benda-benda barang-barang kirimannya itu yang disebar di depan rumah. Astagfirullahaladzim, kakek gue langsung bilang begitu. Kok bisa ya ada orang kayak begitu, apalagi tetangga sendiri. Nggak nyangka aja Pak, karena ya saya ngerasa memang nggak ada bermusuhan sama tetangga. Saya juga nggak merasa ada konflik sama tetangga. Ya tamu itu juga ngejawab, ya namanya orang Pak, kita nggak tahu. Tiba-tiba dia bisa kayak begitu pikirannya. Tapi yang jelas ini tetangga Pak, jarak rumahnya nggak jauh. Ya, sekitar 2-3 rumah dari rumah Bapak. Nah ini terus gimana nih Pak? Apa barang-barang yang dikirimnya ini atau ya ilmu-ilmu kekuatan santetnya itu mau dibalikin biar orang itu ngerasain juga nih apa yang dia tanam itu yang dia tuai. Bapak maunya seperti apa biar nanti kita cepat proses nih biar nggak ada efeknya lagi nih ke anak Bapak, ke keluarga Bapak juga. Ya alhamdulillah saat itu kakek gue menjawab dengan bijak, oh nggak perlu Pak, nggak perlu dibalikin kayak begitu. Kalau saya balikin kirimannya dia itu, berarti sama dong halnya saya seperti dia. Berarti saya juga menyakiti orang lain. Ya Pak, biarin aja. Mudah-mudahan orang itu nantinya diberikan hidayah sama Allah. Udah biarin aja. Yang penting ini anak saya kembali sehat dan keluarga saya juga ya sehat semua tanpa ada gangguan yang aneh-aneh. Oh, ya udah kalau memang Bapak maunya begitu, ya alhamdulillah. Berarti saya nggak perlu ngebalas atau ngirim ulang ke orangnya ya. Oh iya Pak, nggak usah Pak. Ya tadi kan Bapak juga udah kasih tahu tetangga saya sendiri, ya cuma beberapa rumah dari rumah saya, ya sudahlah. Ya yang penting saya juga nggak berbuat zolim ke keluarganya. Ya nanti saya juga ingetin ke anak dan istri saya, tetap menjaga sikap deh biar kita nggak berbuat zolim ke orang lain. Jadi ya mungkin saya juga nggak tahu Pak orang itu punya masalah apa sama saya dan terlebih ke keluarga saya. Oh ya Pak, alhamdulillah kalau memang keputusan Bapak seperti itu. Ya sudah nih, ya ilmu tadi udah deh, sudah saya musnahkan. Oh ya alhamdulillah, yang penting nih anak saya sehat deh. Ya alhamdulillah, ibu gue cerita, cuma sekali itu aja bertemu dengan orang itu, dan ibu gue tuh langsung kembali normal gitu. Tubuhnya ngerasa jadi lebih bugar, sakit giginya hilang, nafsu makannya kembali normal,
dan sakit-sakit kepala, ya pokoknya semua sakit-sakit yang kemarin dialamin yang sangat menyiksa ibu gue itu ya udah bener-bener gak ada gitu loh. Ibu gue akhirnya ngomong ke gue, ya coba deh kamu pikir, kalau bukan Allah yang memberikan pertolongan, ya nggak tahu deh kesehatan mama saat itu kayak gimana. Soalnya ya memang tamu itu awalnya memang nyari alamat, bukan memang tamunya Aki, bukan tamu dari kakek gue gitu. Ya, kalau dilihat kok tiba-tiba dia bisa namunya, nanya alamatnya ke rumah kakek gue. Padahal kan bisa aja nanya di depan gang, sedangkan posisi rumah kakek gue tuh agak lebih masuk ke dalam gang, dan rumah temennya lebih masuk lagi ke gangnya gitu. Tapi kok bisa mampirnya ke rumah Aki tuh, rumah kakek gue maksudnya. Dan saat itu juga, kok bisa tiba-tiba mama nih nggak sengaja, atau ya memang nggak disengaja, saat itu ya lewat aja di dalam rumah dan tamunya itu ngelihat mama gitu. Coba kamu pikir deh, kalau bukan karena kebesaran Allah, apa bisa tuh semua kayak diatur begitu? Gue ngejawab, iya juga sih mah. Tapi mama ini juga loh, hebat juga loh bisa sampai inget. Ini kan udah 40 tahunan lebih. Ya pasti inget lah, orang itu kerasa banget sakitnya luar biasa. Dan alhamdulillah juga kamu gak kenapa-napa, cuman mama aja. Gue sempet nanya juga, ya terus tetangganya gimana tuh mah? Ya udah dibiarin aja. Ya alhamdulillah kan Aki juga orangnya memang ikhlas gitu. Ya kejadian ya pasti kejadian dari Allah. Segala kejadian ya pasti udah ada suratan dari Allah gitu. Tinggal kita gimana nih menyikapinya, menerima cobaan ujian kayak begitu. Ya iya sih mah, kalau memang Allah sudah akan memberikan perlindungan kepada kita, siapa sih yang bisa mencegah itu? Dan buat sobat mantan indigo semua, jangan lupa selalu jauhkan sugesti negatif, tumbuhkanlah energi positif, berdoa kapan dan dimanapun kita berada. Salam mantan indigo.